Ingat nggak? Beberapa tahun lalu orang-orang masih ditakut-takuti soal bumi yang bakal kelebihan penduduk dan kita nggak bakal punya cukup makanan? Jelas, sekarang jumlah manusia di bumi malah makin banyak. Tapi ada sesuatu yang berubah. Sekarang berita-berita bukan lagi soal makanan yang bakal habis, tapi justru soal manusia yang makin sedikit. Iya, kamu nggak salah dengar. Meski jumlah penduduk terus bertambah, sayangnya kelihatannya nggak lama lagi peradaban manusia bisa benar-benar runtuh. Dan ini semua karena satu alasan yang sangat sederhana. Masyarakat di negara-negara maju makin menua dan jumlahnya makin sedikit. Ini berarti, meskipun populasi dunia secara keseluruhan masih terus bertambah, lebih dari 20 negara bisa kehilangan setengah dari jumlah penduduknya pada tahun 2100 akibat keruntuhan ini. Tentu saja, selain populasi, perekonomian di negara-negara ini juga akan runtuh, dan bisa dibilang, badai ini bahkan bisa menyeret seluruh masyarakat ke dalam kehancuran. Tapi bagaimana kita bisa sampai pada perubahan 180 derajat ini dari isu kelebihan populasi? Dan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah bencana ini? Mari kita mulai dengan masalah dasarnya. Di negara-negara maju di dunia, tingkat kesuburan terus menurun. Apa itu tingkat kesuburan? Tingkat ini menunjukkan berapa rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh seorang perempuan usia subur. Dalam masyarakat yang populasinya bertumbuh, rata-rata angka ini seharusnya di atas 2,1. Karena, secara rata-rata, 2 orang dewasa setidaknya harus memiliki 2 anak agar jumlah penduduk dunia bertambah. Namun, angka ini masih sangat jauh dari kenyataan di negara-negara maju. Negara dengan rekor terendah adalah Korea Selatan, di mana rata-rata seorang perempuan usia subur hanya melahirkan 0,72 anak. Tentu saja ini bukan berarti anak-anak di sana kehilangan 1 tangan atau ginjal kirinya, melainkan angka ini adalah rata-rata dari keluarga yang memiliki 0, 1, atau lebih anak. Fakta bahwa rata-rata setiap pasangan memiliki kurang dari 1 anak adalah masalah besar yang sudah bertahun-tahun coba diatasi dengan sangat serius di Korea Selatan. Misalnya, pada tahun 2024 mereka membentuk Kementerian Strategi Kependudukan yang bertugas mengkoordinasikan peningkatan angka kelahiran, imigrasi, dan isu-isu pasar tenaga kerja demi menghentikan penurunan jumlah penduduk. Selain itu, keluarga juga mendapatkan dukungan ekonomi secara langsung. Untuk setiap bayi yang baru lahir, diberikan pembayaran sekali sebesar 2 juta won, atau sekitar 520 ribu forin, jadi secara harfiah kelahiran anak-anak diberi penghargaan dengan uang tunai. Ada juga program dukungan perumahan, bahkan perusahaan pun ikut membantu, karena di perusahaan yang mempekerjakan lebih dari 500 orang, wajib ada program penitipan anak. Semua upaya ini menghasilkan kenaikan tingkat fertilitas dari 0,72 menjadi 0,76 tahun lalu. Meskipun ini adalah pertama kalinya dalam 9 tahun terakhir terjadi peningkatan, Korea Selatan masih menjadi negara dengan penurunan populasi tercepat di dunia. Namun, Jepang pun tidak jauh lebih baik keadaannya. Di sana juga, angka kelahiran berada pada titik terendah dalam sejarah. Tahun lalu, hanya 720 ribu bayi yang lahir di negeri kepulauan itu, 5% lebih sedikit dibandingkan tahun 2023. Bahkan, di Tiongkok pun situasinya sudah tidak seperti dulu lagi. Negara dengan populasi terbesar kedua di dunia ini telah banyak berubah sejak diberlakukannya kebijakan 1 anak. Perempuan Tiongkok kini melahirkan semakin sedikit anak, dan sejak COVID, jumlah penduduk negara itu pun benar-benar menurun. Namun, masalah ini tidak hanya muncul di Asia, melainkan juga di seluruh dunia maju. Tapi, kenapa pasangan-pasangan sekarang punya jauh lebih sedikit anak dibandingkan dulu? Masalah ini sangat kompleks, karena melibatkan perubahan budaya masyarakat, beban finansial yang semakin besar untuk membesarkan anak, dan juga, di antaranya, kesetaraan hak perempuan. Ambil contoh Korea Selatan, di mana budaya punya pengaruh besar dalam munculnya masalah ini. Anak-anak di sekolah terus-menerus dihadapkan pada situasi persaingan, dengan tujuan agar setiap orang bisa mengeluarkan potensi maksimalnya. Iya, tapi hal yang sama juga terjadi di tempat kerja. Sudah menjadi hal yang lumrah bahwa jam kerja tidak berakhir jam 5 sore, tapi baru selesai ketika semua tugasmu sudah rampung. Kenapa begitu? Karena ketika seseorang berdiri dari kursinya, mereka tahu persis bahwa ada 10 pelamar lain untuk pekerjaan itu yang sama sekali tidak keberatan lembur. Akibatnya, waktu luang dan kehidupan pribadi hampir dianggap sebagai kemewahan di negara ini. Setelah semua ini, mungkin tidak heran kalau semakin sedikit orang yang punya keinginan, apalagi waktu, untuk membesarkan bahkan 1 anak saja. Tapi sebenarnya, peran gender dan keluarga yang dulu sudah biasa juga telah berubah di seluruh dunia, yang juga mengurangi minat untuk memiliki anak. Contohnya di Jepang, di mana para perempuan benar-benar harus memilih antara karir atau keluarga. Jelas, hal ini terjadi di seluruh dunia, tapi di negeri kepulauan itu, menjalani keduanya hampir tidak terbayangkan, karena di sana, mirip seperti di Korea Selatan, orang-orang juga suka bekerja berlebihan. Tentu saja, masalah ini juga tidak terbantu oleh fakta bahwa membesarkan seorang anak itu sangat mahal. Akan ada 1 mulut lagi yang harus diberi makan di rumahmu, belum lagi soal banyaknya pakaian, perlengkapan, mainan, dan lain-lain. Oh, kamu ingin sesekali pergi bersenang-senang atau harus bekerja? Kalau beruntung,
ada anggota keluarga yang bisa membantu. Kalau tidak, kamu harus membayar babysitter. Nantinya, akan ada lagi biaya-biaya yang berhubungan dengan sekolah dan tempat tinggal. Di Tiongkok misalnya, mentalitas yang umum adalah anak harus dikirim ke sebanyak mungkin les tambahan, supaya mereka bisa menguasai sebanyak mungkin keterampilan selagi masih mudah menyerap. Masalahnya, ini membutuhkan uang yang sangat banyak, sehingga banyak orang akhirnya memilih untuk tidak memulai proyek punya anak sama sekali. Fakta bahwa tidak cukup banyak anak yang lahir berarti, seiring waktu, pasokan tenaga kerja di pasar kerja akan habis begitu saja. Sedikit berlebihan, tapi nantinya tidak akan ada cukup orang yang bisa bekerja. Ini bukan hanya masalah dalam produksi, tapi juga karena pendapatan pajak negara akan semakin berkurang, misalnya dari pajak penghasilan. Ketika pasar tenaga kerja mulai menyusut, dampaknya tidak hanya akan terlihat di tabel Excel saja. Sebenarnya, di balik seluruh masalah ini ada yang disebut rasio ketergantungan, yang mengukur berapa banyak anak dan pensiunan yang harus ditanggung oleh satu orang dewasa usia kerja. Negara-negara maju sejauh ini cukup baik dalam hal ini, namun dengan anjloknya angka kelahiran, situasinya mulai goyah. Amerika Serikat, misalnya, diperkirakan akan mencapai titik balik bersejarah pada tahun 2034. Dengan angka kelahiran saat ini, diperkirakan untuk pertama kalinya akan ada lebih banyak orang tua daripada anak-anak di negara itu. Sementara itu, di Jepang, situasinya sudah begitu parah sehingga Perdana Menterinya menyebut masalah ini sebagai krisis terbesar negara tersebut. Namun, Korea Selatan yang memegang rekor terburuk pun tidak akan bernasib lebih baik. Menurut perkiraan, pada tahun 2050, 40% penduduk Amire akan berusia di atas 65 tahun. Dan matematika adalah hal yang kejam. Semakin banyak pensiunan, semakin sedikit uang yang tersisa di kas negara, karena mereka harus dibiayai dari sesuatu. Seiring dengan menurunnya angka kelahiran, jumlah penduduk usia kerja dan pendapatan pajak juga akan berkurang. Sementara pengeluaran untuk sistem pensiun, layanan kesehatan, dan sistem kesejahteraan sosial akan terus meningkat karena semakin banyaknya orang lanjut usia. Fakta bahwa orang-orang hidup lebih lama berkat layanan kesehatan yang maju tentu saja merupakan hal yang baik, hanya saja biayanya sangat mahal. Tapi bagaimana dengan sisi sebaliknya? Perusahaan-perusahaan semakin sering menghadapi kekurangan tenaga kerja. Karena kenyataan bahwa tidak cukup banyak anak yang lahir dan tumbuh besar juga berarti tidak ada cukup orang dewasa usia kerja. Perusahaan-perusahaan jadi panik dan berusaha sekuat tenaga untuk menarik para pekerja muda, yang jumlahnya memang semakin sedikit. Cara paling mudah untuk mengatasinya tentu saja dengan menaikkan gaji, tapi itu hanya solusi sementara. Gaji tidak bisa dinaikkan setinggi langit, karena pada akhirnya ada pihak yang harus membayar, dan perusahaan juga harus menghasilkan keuntungan. Kenaikan gaji juga berarti kenaikan harga produk atau jasa, yang pada akhirnya membuat biaya hidup terus meningkat. Tapi masih ada satu masalah besar lagi, kekurangan tenaga kerja tidak terjadi secara merata di semua sektor. Ada beberapa sektor yang membutuhkan keahlian khusus, di mana masalah ini jauh lebih besar. Menurut sebuah survei, pada tahun 2030 akan ada lebih dari 85 juta lowongan pekerjaan yang tidak terisi di Amerika Serikat karena kekurangan tenaga kerja terampil. Masalah terbesar akan terjadi di sektor sains dan kesehatan, di mana 77% perusahaan bahkan sekarang pun sudah kesulitan menemukan orang untuk beberapa posisi. Kekurangan tenaga kerja menjadi masalah besar karena biaya masyarakat yang menua harus ditanggung oleh penduduk dewasa yang bekerja. Merekalah yang menghasilkan dana pensiun, serta menanggung biaya layanan kesehatan dan sosial. Masalahnya, jika semakin sedikit orang yang bekerja, maka pendapatan negara yang dihasilkan melalui pajak juga semakin berkurang. Jadi, sebenarnya pemerintah hanya punya 3 pilihan jika ini menghadapi biaya masyarakat yang menua yang semakin besar dan masalah jumlah penduduk usia kerja yang semakin menyusut. Mereka bisa menaikkan pajak, memberlakukan pemotongan lain, atau menaikkan usia pensiun. Yang terakhir ini jelas tujuannya, supaya orang tetap berada di pasar kerja selama mungkin. Tujuannya jelas, pendapatan negara yang hilang harus digantikan dengan cara apapun. Dari ketiga hal ini, hampir semua negara menerapkan kebijakan tersebut dalam tingkat tertentu. Tapi sebenarnya, ini tidak benar-benar menyelesaikan masalah, karena meskipun nanti, orang-orang tetap akan pensiun, dan jumlah anak muda juga tidak akan bertambah banyak. Apalagi, dengan pensiunnya orang tua yang semakin lama, pasangan suami istri kehilangan bantuan dari kakek nenek yang biasanya menjaga anak-anak saat mereka bekerja. Karena itu juga, semakin sulit bagi orang tua untuk memiliki anak. Dan jika jumlah penduduk usia kerja menurun sementara jumlah tanggungan justru meningkat, hal itu jelas akan menyebabkan keruntuhan sosial setelah melewati titik kritis tertentu. Jadi, pemerintah memang harus mengambil tindakan apapun juga. Menurut banyak orang, imigrasi bisa menjadi salah satu kartu truf untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja. Kanada dan Jerman, misalnya, telah membuka pintu selebar-lebarnya, bukan hanya karena alasan solidaritas sosial, tetapi juga karena kekurangan tenaga kerja di dalam negeri. Namun, imigrasi secara umum belum berhasil menyelesaikan masalah di sektor-sektor yang membutuhkan keahlian khusus, dan di samping itu, perbedaan budaya pun muncul sebagai faktor masalah baru. Dulu, migrasi memang berhasil untuk Amerika Serikat, tapi berdasarkan pengalaman beberapa tahun terakhir,
sekarang ini mungkin bukan lagi solusi terbaik. Jadi, sekarang saatnya beralih ke rencana B, yaitu otomatisasi. Artinya, perusahaan-perusahaan harus menggantikan manusia dengan kecerdasan buatan dan robot agar pekerjaan tetap bisa diselesaikan. Menurut Forum Ekonomi Dunia, 41% perusahaan sudah bersiap-siap untuk menggantikan manusia dengan mesin. Dan di banyak perusahaan ini sudah menjadi proses yang berlangsung lama. Selama ini, yang paling banyak diotomatisasi adalah lini produksi. Tapi sekarang karena kebutuhan, sektor-sektor berikutnya juga bisa ikut terdampak. Pekerja administrasi, akuntan, bahkan desainer grafis pun bisa saja kehilangan pekerjaan karena perkembangan kecerdasan buatan. Soalnya, AI generatif biasanya bisa menyelesaikan tugas dengan lebih murah dan lebih cepat, bahkan tidak perlu istirahat rokok. Memang, soal kualitas masih jadi pertanyaan untuk saat ini, tapi teknologinya berkembang dengan sangat cepat. Tapi yang jauh lebih penting dari itu, AI selalu ada dan bisa menyelesaikan tugasnya. Artinya, perlahan-lahan AI bisa dengan mudah menggantikan tenaga kerja yang sudah sulit dicari oleh perusahaan karena populasi yang menurun. Tapi, benarkah kecerdasan buatan nantinya benar-benar bisa menggantikan tenaga kerja yang hilang itu? Menurut beberapa survei, 77% perusahaan multinasional sudah menjalankan program pelatihan agar karyawannya bisa memanfaatkan potensi kecerdasan buatan, dan mereka membayangkan masa depan di mana manusia bekerja berdampingan dengan mesin. Tapi sebenarnya, ini bukan lagi soal masa depan. Di bidang logistik, kesehatan, perdagangan, dan banyak pekerjaan lainnya, algoritma sudah bekerja, sementara manusia bisa dibilang hanya mengawasi prosesnya saja. Rantai pasokan kini sudah dioptimalkan oleh perangkat lunak, dan di beberapa negara, dokter pun telah dibebaskan dari pekerjaan administratif berkat sistem otomatis. Yang pasti, dengan meluasnya kecerdasan buatan, kita harus menata ulang hidup kita, yang nantinya akan semakin banyak berlangsung di depan layar. Namun, pertanyaan utamanya bukan itu, melainkan apa yang akan tersisa dari masyarakat jika komunitas-komunitas kita mulai menghilang. Siapa yang nanti akan pergi ke klub pensiunan, ke gereja, atau berteriak di pinggir lapangan sepak bola? Dan terkait hal ini, mari kita kembali lagi, untuk kesekian kalinya, ke contoh dari Jepang. Menurut data resmi, 1,5 juta orang dewasa hidup hampir tak terlihat, benar-benar terisolasi di negara itu. Bukan karena mereka menyukai kesendirian, tetapi karena dalam beberapa waktu terakhir, sistem keluarga dan komunitas lama telah runtuh. Di Jepang, masalah ini sudah menjadi persoalan kesehatan masyarakat, di mana orang-orang menarik diri dari masyarakat selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Orang Jepang bahkan punya istilah khusus untuk fenomena ini, yaitu hikikomori. Jumlah anak-anak semakin sedikit, cucu pun makin jarang, dan makan siang keluarga lintas generasi kini sangat jarang terjadi. Sayangnya, orang Jepang tidak hanya punya istilah khusus untuk itu, tapi juga untuk situasi ketika seseorang meninggal sendirian dan kesepian di rumahnya. Ini adalah gejala yang sangat jelas dari zaman kita sekarang. Tentu saja, hal ini bisa terjadi di mana saja di dunia. Tapi di Jepang pada tahun 2023, ada lebih dari 32.000 kasus kematian seperti ini. Krisis demografi yang disebabkan oleh masyarakat yang menua terutama terasa di daerah pedesaan. Soalnya, di pedesaan, sedikit anak muda yang lahir pun lebih memilih pindah ke kota besar, sehingga desa-desa pun satu persatu menjadi sepi dan mati. Di Jepang, secara konkret, sekarang sudah ada 1 dari 8 rumah yang tidak berpenghuni. Dan di Tiongkok pun ada 65 juta rumah yang kosong melompong. Sementara itu, penduduk lansia yang tersisa di pedesaan semakin sulit mengakses layanan publik karena kekurangan anak muda yang menjalankan sistem tersebut. Tidak cukup dokter, guru, dan acara komunitas pun semakin sedikit. Oke, kamu sudah paham semua ini, tapi bagaimana dengan nasibmu sendiri? Apa dampak runtuhan sosial ini terhadap karir dan keuanganmu? Mereka yang mau terus belajar akan lebih mampu menghadapi guncangan ekonomi di tahun-tahun mendatang. Orang-orang yang kemungkinan besar akan benar-benar diuntungkan adalah mereka yang tidak hanya ikut arus, tapi secara sadar mempersiapkan diri untuk apa yang akan datang.